Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban kurbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak gelombang 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hermanto Brutu, SPDI, bertugas di SMP Negeri 3 Suro, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, yaitu Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran ujian kinerja PPG Daljak gelombang 1 tahun 2021. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan pada praktek pembelajaran hari ini adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjemaah. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan sendiri. Untuk itu mohon masukan dan saran untuk peningkatan pembelajaran saya untuk di masa-masa yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, baik, anak di Bapak banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, maka salah seorang untuk memimpin berdoa. Semua berdiri. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Baik, sebelum kita mulai berdoa sudah, Bapak akan cek kesiapan tempat duduk, kursi, kemudian kerapiannya. Sudah masuk semua bajunya ya? Bagus ya? Alhamdulillah, Bapak lihat semua meja kursi tersusun dengan rapi dan duduknya juga sudah rapi. Maka Bapak akan mengabsen dulu. Nah, baik, Bapak akan mengabsen dulu kehadirannya. Alvira Amrun Novi Asih. Ada Pak. Aldo. Hadir Pak. Revi Mariska. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua. Datang semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, baik,
anak ini Bapak, sebelum kita mulai materi hari ini, judulnya adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjemaah. Intinya adalah sholat berjemaah. Maka sebelum itu Bapak akan menanyakan dulu materi kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu, sebelum masuk ke materi berikutnya. Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Oh iya, toharoh ya? Ya benar, toharoh. Nah, bahasa Arabnya toharoh. Kalau bahasa Indonesianya, judul besarnya suci. Nah, baik, kawannya tadi sudah menyebutkan toharoh. Ada yang tahu apa pengertian toharoh? Apa? Bersuci. Bagus. Bersuci. Nah, jadi tadi bahasa Arabnya sudah disebutkan kawannya toharoh materi kita yang lalu. Kemudian pengertiannya sudah disampaikan kawan kalian itu bersuci. Bagus. Nah, maka judul besarnya itu pada minggu yang lalu bahasa Indonesianya, coba sama-sama serentak. Judul besar dari minggu yang lalu apa? Coba. Semua tadi. Ulangi. Hidup bersih, semua jadi nyaman. Nah, itu judul materi kita pada minggu yang lalu. Alhamdulillah, semua masih mengingat. Judulnya adalah, bentar dulu ya. Dengan sholat berjemaah. Indahnya bersamaan dengan sholat berjemaah. Intinya adalah sholat berjemaah. Nah, itu yang materi kita pada hari ini. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan pengertian sholat berjemaah. Namun sebelum itu, mungkin sudah sering pernah dengar sholat berjemaah? Ada yang sudah dengar? Ada yang belum? Kalau ada yang belum pernah dengar sholat berjemaah, berarti nggak pernah sholat. Nah, kalau sholat Jumat berjemaah apa? Sendiri? Nah, kalau udah di masjid, sholat berjemaah. Nah, ada yang tahu pengertian sholat berjemaah? Nah, baik, materi kita hari ini adalah sholat berjemaah. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu apa pengertian sholat berjemaah? Saya Pak. Silakan. Sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Bagus. Bagus. Ada lagi yang tahu? Yang lain? Sebelum Bapak jelaskan? Ada? Iya. Pak Rel tadi sudah menyebutkan pengertian sholat berjemaah, sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih. Ada lagi yang bisa? Pak. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Bagus. Ada lagi yang lain? Sudah paham semua? Sudah. Sama juga jawaban tadi Pak. Nah, gitu. Bisa bilang gitu. Nah, bagus. Nah, baik. Jawaban dari kawan kalian itu 2 orang. Kalau disatukan, maka akan dapat sudah pengertian sholat berjemaah. Kalau tadi Faril menyebutkan bahwa berjemaah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih, benar, betul, tapi belum 100%. Kawan lain satu lagi menyebutkan sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, betul. Nah, maka kalau digabungkan itu dapatlah pengertian sholat berjemaah secara utuh. Jadi sholat berjemaah pengertiannya adalah sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Nah, itu digabung dia. Jawaban kawan kalian tadi. Sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. 1 orang jadi makmumnya dan satu orang jadi imamnya dan yang lain jadi makmum. Itulah pengertian sholat berjemaah. Bapak berharap ditulis, ambil buku tulis, kemudian pulpen, siapkan di meja. Ya, terakhir. Untuk tulis pengertian itu. Nah, baik, anak-anak Bapak tadi sudah kawannya menjawab pengertian sholat berjemaah, maka Bapak akan rangkai pengertian yang sebenarnya. Tulis ya. Sholat berjemaah adalah sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih. Sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. 1 orang menjadi makmum, 1 orang menjadi imam,
dan yang lain menjadi makmum. Nah, itu lisan. Nah, baik, anak ibu bapak, maka kalau selama ini mungkin didengar itu sholat berjemaah itu kan hanya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan pikirannya kan hanya itu. Sholat berjemaah hanya yang 5 waktu itu. Nah, di samping itu ada, di samping sholat 5 waktu itu yang wajib, ada sholat-sholat yang lain yang disunahkan untuk melaksanakannya secara berjemaah. Nah, pertama boleh ditulis. Adapun sholat yang disunahkan berjemaah ialah sholat sunat fardu 5 waktu. Wah, itu udah pasti. Ya. Kemudian sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu disunahkan berjemaah. Kemudian sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Kemudian sholat minta hujan, sholat istisqa, minta hujan, itu disunahkan berjemaah. Nah, kemudian sholat gerhana matahari dan bulan. Nah, beberapa bulan yang lalu ada itu terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu Majelis Ulama FPI Aceh memberi himbauan untuk dilaksanakan sholat berjemaah karena itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah itu tak boleh dilaksanakan sendiri, harus berjemaah. Nah, itu dia. Jangan dipikirannya selama ini hanya sholat ini, sholat wajib 5 waktu yang berjemaah. Nah, baik, anak di bapak, maka tapi yang pertama itu paling inti adalah sholat wajib 5 waktu. Ada yang tahu apa hukum melaksanakan sholat wajib berjemaah? Jangan bilang haram halal pula. Ada, yaitu sunnah muakkad. Muakkad itu artinya sangat dianjurkan. Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakan sholat berjemaah, khususnya sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, baik, dalilnya sholat berjemaah ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 100, bukan ayat 100 ya, maaf, Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Nah, itu perintahnya. Awal ayat itu wa aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nah, kemudian warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya orang-orang yang rukuk itu orang-orang ramai yang berjemaah. Maka dianjurkan sholat berjemaah. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang bukan satu orang di situ, orang-orang ramai. Berarti dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjemaah. Nah, baik, anak diri bapak yang bapak banggakan, terkait dengan materi yang sudah bapak sampaikan, jelaskan dari pengertian tadi, dari dalilnya, kemudian sholat apa saja yang dilaksanakan berjemaah. Maka untuk itu berikutnya adalah tugas anak-anak itu melihat video yang akan bapak tayangkan mengenai tata cara pelaksanaan sholat berjemaah. Jadi biar nampak di video itu juga bahwa sholat berjemaah itu bukan dilakukan oleh satu orang, tapi lebih dari 2 orang. Baik, perhatikan tayangan di layar ya. Ya, kan. Tata cara mengerjakan sholat berjemaah. Sholat berjemaah ya, perhatikan ya. Tata cara sholat berjamaah. Sebelum memulai sholat berjamaah, sunnah terlebih dahulu dikumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu an
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا وبذلك أمرت وأنا من المسلمين سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. Nah, perhatikan posisi kaki itu ya, posisi kaki ketika sholat berjemaah. Nah, jangan ada yang kakinya itu tak melipat begini, ya kan? Nah, nampak itu, perhatikan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selesai sujud, imam duduk sambil membaca takbir, lalu diikuti dengan didahului duduk istirahat. Bacaan takbir imam dimulai ketika duduk istirahat hampir sempurna dan selesai ketika berdiri akan sempurna. Setelah imam sempurna berdiri, makmum ikut berdiri dengan didahului duduk istirahat sebagaimana imam. Allahu Akbar. Ala wa bihamdik subhan wa bihamdik. Setelah sujud kedua, langsung tahiyat akhir. Sedangkan setelah sujud kedua di rakaat kedua dalam sholat selain subuh disunnahkan melakukan tahiyat awal. Allahu Akbar. Anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim alamin innaka hamid. Baik, tayangan videonya sudah selesai. Pelaksanaan sholat berjemaahnya mulai dari salah seorang makmum qomat, kemudian imam ke depan, kemudian merapikan jemaah makmum untuk sholat berjemaah sudah diperhatikan oleh anak-anak Bapak. Maka dari materi yang Bapak sampaikan tadi, mulai pengertian, kemudian sholat-sholat apa saja yang dilakukan berjemaah, kemudian dalil sholat berjemaah, kemudian syarat sah sholat berjemaah sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian baca-bacaan ini ketika sholat. Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan juga. Nah, niat dalam sholat, ketika sholat itu ada beberapa pendapat ulama. Nah, kalau terbiasa di Indonesia itu mazhab Syafi'i kita itu setiap sholat itu mulai dari mengaji dulu kan dibaca sholli, misalnya sholat subuh, sholli fardhu subuhi raka'ataini, kalau makmuman dari makmuman mustaqbilal kiblati dan lillahi ta'ala. Kalau sendiri sholli fardhu subuhi raka'ataini, makmuman imannya enggak ada. Nah, langsung keadaan pada lillahi ta'ala. Jadi dia itu dalam pelaksanaannya. Nah, ada juga nanti mungkin saudara kalian nanti atau temannya itu ketika sholat subuh begitu sampai di saat langsung Allahu Akbar, tak baca ini dia kan, tak baca usolli kan, banyak begitu. Nah, jadi nanti kalau kalian merantau kemana atau ada saudaranya yang seperti itu, jangan disalahkan pula. Salah itu, harus usolli. Nah, dia ada pendapat ulama menyampaikan itu. Nah, jadi niat itu boleh diizharkan, diucapkan dengan lisan usolli, kita sendiri yang mendengarnya.
Boleh juga kalau niat itu kan dalam hati. Kata ulama yang lain, ketika kita mau berangkat dari rumah ke masjid atau mau sholat zuhur misalnya, melangkah itu sudah niat. Maka ketika sudah berdiri di saf untuk sholat, langsung saja langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sah. Nah, jadi yang perlu anak-anak bapak perlu perhatikan adalah, yang ketahui adalah dari materi kita yang hari ini perlu dalam kehidupan sehari-hari diperhatikan. Jangan menyalahkan orang kalau begitu berdiri tak membaca usholi. Ada dalilnya, ada dasarnya, dan itu sah. Yang tak sah itu adalah orang yang tak yang tak sholat itu yang tak sah, yang tak benar. Nah, jadi itu dia. Sama seperti materi kita yang lalu mengenai tahap bersuci, berwudu. Ada orang begitu keran ini air, langsung cuci tangan, udah, kumur-kumur, masukkan air ke mulut, kumur-kumur, nggak ada, nama itu nggak ada, langsung saja. Karena niat itu dalam hati. Sah nggak seperti itu? Sah. Yang tak sah itu orang yang sholat tidak berwudu. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Nanti juga begitu dalam niat ketika mau sholat, ada saudaranya atau siapapun diperhatikan dan nanti nggak ada usholinya, jangan pula protes. Nah, boleh ditanyakan apa dasarnya, gitu, jangan langsung marah-marah. Nah, itu dia. Nah, paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Baik. Nah, baik. Setelah melihat nonton video semuanya, alhamdulillah sudah memahaminya. Maka sekarang adalah Bapak akan membagikan tugas kelompok untuk nanti masing-masing. Ada nanti LKPD-nya yang akan Bapak bagikan jadi 3 kelompok. Nanti masing-masing membuat tugas kelompok, nanti ditampilkan ke depan dan ditempel nanti di dinding. Nah, oleh karena itu sekarang adalah tugasnya bagi kelompok 3 kelompok. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C seperti yang lalu. Nah, ini aja satu kelompok yang laki-laki. Ini 2 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, silakan dibagi kelompoknya seperti yang lalu. Ayo. Nah, baik. Setelah nonton video, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok tentu bahan sudah ada dari yang sudah Bapak jelaskan dan di buku paket yang sudah ada. Kemudian gambar nanti akan Bapak bagikan. Kemudian tugas masing-masing kelompok A, B, dan C akan Bapak bagi, akan Bapak arahkan untuk yang mana dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi kelompoknya, tugas yang Bapak berikan. Kemudian nanti hasilnya terakhir nanti akan kita tempelkan sebagai karyanya di depan semua. Nah, baik, kelompok A itu tugasnya itu sudah ada di sini petunjuknya. Kelompok A itu menulis pengertian sholat berjemaah, kemudian niat sholat berjemaah. Minimal 3. Nanti Bapak akan arahkan. Nah, ini untuk kelompok A. Kelompok B itu adalah menulis syarat sah sholat berjemaah di LKPD-nya kelompoknya. Kemudian kelompok itu kelompok apa? Ini kelompok B ya. Ya. B. Kemudian kelompok C menulis dalil sholat berjemaah. Nah, Bapak akan udah diperhatikan semua, bekerja sama semua, aktif semua. Nanti kelompok yang terbaik akan diberikan reward hadiah. Oke, Pak. Kertas ya, tunggu dulu. Lembar kerja peserta ini yang sudah Bapak bagikan, itu masing-masing kelompok tulis, kerjakan secara bersama-sama, diskusi kelompok, apa yang diminta di situ, itu ditulis. Nah, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, tulis masing-masing kelompok, nanti akan masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti hasil diskusi kelompoknya akan kita tempel di dinding karya kelompok masing-masing. Nah, semua bekerja sama. Waktu diberikan 10 menit
Kerjakan. Bapak hitung dari sekarang. Nanti berhenti Bapak bilang, nah selesai tugas kelompok untuk dibacakan. Nah, baik. Diskusi kelompok mengerjakan tugas sudah selesai, 10 menit waktu sudah Bapak berikan, sudah habis. Maka sekarang adalah saatnya untuk presentasi hasil dari kelompok masing-masing. Nah, kelompok siapa duluan? Diskusi kelompoknya, hasil tugasnya. Kelompok A, baik, silakan kelompok A. Salat berjamaah. Berdiri. Salat berjamaah adalah Kelompok yang lain ada. Kelompok yang lain dengarkan kelompok A menyampaikan hasil tugasnya. Ayo. salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang lebih secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Ya. Itu tugasan kelompok 1. Kemudian ada tadi ditulis dari apa? Salah satu contoh bacaan niat sholat. Ya kan? Coba bacakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Ya bagus. Tepuk tangan. Itu tugas yang diberikan pas pengertian salat berjamaah dan salah satu contoh niat pelaksanaan sholat. Salat berjamaah. Perhatikan. Baca. Baik, kami akan membacakan kelompok B, yaitu syarat salat berjamaah. A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Salat dikerjakan dalam satu menjelis. D. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Udah? Jemaah. Udah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Baik. Tinggal kelompok C. Nah baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok A sudah, kelompok C sudah, kelompok B sudah. Maka hasilnya adalah alhamdulillah baik sesuai dengan yang ditugaskan. Tentunya kelompok yang lain sudah menyimak dari yang disampaikan kelompok yang lain, dan nanti adalah itu tugasnya untuk menulis bersama. Maka LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, nanti dari masing-masing kelompok untuk dikumpulkan. Kemudian hasil yang ditulis akan kita tempel nanti di depan. Hasil dari kelompoknya kita akan lem, nampak nanti di situ hasil kerja kelompok masing-masing. Mana yang hasil kerja kelompok A? Yang satu lembar. Kelompok B? Kelompok C? Mana? Yang satu lembar yang ditulis. Mana yang hasil kerja kelompoknya? Ini kelompok ini banyak senda guraunya kalau udah siang ini. Banyak kita Jupri. Nah, ketua kelas, ayo si Aldo. Nerflejab. Ya, kelompok cemer. Ini lagi mana? Iya, jangan tinggikan. Turun. Aduh. Sampai ini lagi. Pelajaran ini. Mulai dua kali. Bang Lambo. Ini sama mama. Emang diambil. Dua. Ano ito nabasa ka? Ichay ito nabasa ni. Nah, baik, perhatikan itu sudah ditempel masing-masing hasil kerja kelompoknya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, baik, anak di bapak yang bapak bawakan, alhamdulillah diskusi kelompok
sudah selesai, semua kelompok sudah presentasi dan hasil karyanya kelompoknya masing-masing sudah kita tempel ke depan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Mengenai materi kita? Nah, Bapak sudah jelaskan, video dan gambar sudah dibagikan dan ditonton, materi sudah dijelaskan, diskusi kelompok sudah. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada? Nggak ada? Cukup jelas? Cukup jelas? Alhamdulillah. Baik, oleh karena itu pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Maka kita akan kegiatan penutup. Pertama yang perlu diingat itu adalah Bapak akan menyimpulkan, ingat sholat berjemaah, sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama, 1 orang jadi imam dan lain jadi makmum. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang sudah tadi kita bacakan dan ditulis bersama. Kemudian sholat-sholat apa saja yang boleh dilaksanakan secara berjemaah. Nah, itu juga sudah kami tulis. Kemudian apalagi syarat sah sholat berjemaah. Tadi itu tugas kelompok A sudah ditulis dan sudah kita lengketkan di depan. Nah, itu kesimpulan materi kita hari ini. Kemudian ingat mengenai niat pelaksanaan sholat. Perhatikan, yang laki-lakinya, siapa yang pakai topi? Nah, perhatikan, ingat niat itu posisinya dalam hati. Ketika sholat boleh dengan zar, dengan lisan kita sendiri yang mendengar. Ada juga nanti kita perhatikan istilah orang tak membacanya, jangan disalahkan karena itu tetap sah menurut pendapat ulama. Mazhab ya. Nah, oleh karena itu sebagai pemahaman untuk kepada anak-anak Bapak semua. Karena sholat ini khususnya sholat 5 waktu sehari malam wajib kan? Wajib sholat 5 waktu sehari malam wajib. Wajib apa tidak? Sholat 5 waktu wajib. Nah, itu paling inti paling pokok adalah terutama para laki-laki yang sudah balik dilaksanakan secara berjemaah. Kalau perempuan disunahkan melaksanakannya di rumah. Nah, baik, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Bapak pikir sudah cukup jelas dan terang. Nah, oleh karena itu berikutnya adalah tugas anak didik Bapak untuk berikutnya soal yang sudah Bapak bagikan untuk dikerjakan nanti di rumah. Itu soal choice ada 10. Di mengenai sholat berjemaah tadi ada halaman 52 itu nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada minggu depan, minggu yang akan datang. Paham dan apa? Udah lihat buku paketnya? Boleh cari bahannya dari internet pun, Google boleh. Dari buku itu kalau nggak ada di situ ya. Nah, jadi kemudian materi kita minggu yang akan datang itu adalah yang akan datang, yaitu judulnya Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Berarti Nabi Muhammad lah itu. Kita akan membahas mengenai bagaimana sirah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kira sudah cukup demikian? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Pesan terakhir Bapak, kita membahas mengenai sholat berjemaah, khususnya sholat 5 waktu. Nanti sepulang dari sekolah laksanakanlah sholat. Ya, dia juga berjemaah. Tapi kalau kira-kira tak sempat karena kita sudah pulangnya jam 1:30, sholat sendiri pun jadi. Yang tak sah itu, yang tak bagus itu, orang yang salah itu adalah orang yang tidak sholat, tak sholat sama sekali dia. Sendiri tak sholat, berjemaah tak sholat, nah itu yang salah tuh. Karena itu kewajiban fardhu ain kita semua. Bapak kira demikian. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Bapak tutup. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.